Tim nasional Cina akan menjadi salah satu lawan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Cina pun meminta timnya mewaspadai skuad Garuda yang semakin kuat dengan datangnya para pemain naturalisasi. Cina dan Indonesia tergabung di grup C pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka tergabung bersama 4 tim lainnya yakni Jepang, Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Timnas Cina diminta bermain semaksimal mungkin saat melakoni laga tandang melawan timnas Indonesia. Bagaimana tidak, 3 poin di laga tersebut akan sangat menentukan nasib mereka untuk menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Jika tim nasional sepak bola tidak bisa mengalahkan Indonesia di kandang sendiri, maka akan sangat sulit untuk melaju ke babak selanjutnya sebagai peringkat keempat grup, tulis 163.com dalam laporannya. Tim Indonesia sudah mempunyai banyak pemain naturalisasi yang bisa membantu dan kekuatan mereka secara keseluruhan tidak bisa dianggap remeh, lanjut mereka. Seandainya tim Indonesia belum pernah dinaturalisasi, timnas kita bisa dengan mudah mencetak poin di kandang sendiri, kata media tersebut. Lebih lanjut, media tersebut berharap para pemain Cina mampu menunjukkan semangat juang yang tinggi saat menghadapi timnas Indonesia yang berisikan banyak pemain naturalisasi. Sementara itu, dilihat dari ranking dunia, Indonesia menjadi negara dengan ranking FIFA terendah pada grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dilansir dari transfermarket.com, Indonesia ada pada ranking FIFA ke-133, sedangkan Cina berada pada peringkat FIFA ke-88. Tentunya hal itu masih menjadi lawan yang realistis bagi timnas Indonesia untuk memperoleh hasil positif pada grup C, babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di bawah kepelatihan Sintayong, timnas Indonesia diklaim telah memberikan kemajuan untuk sepak bola di tanah air. Nantinya pasukan Garuda akan bertemu The Dragon julukan Cina pada 25 Oktober 2024 mendatang. Tercatat, timnas Indonesia sudah seringkali bertemu Cina pada semua laga. Berdasarkan data statistik, Cina dan Indonesia sudah 17 kali bertemu, dengan perolehan Indonesia 3 kali menang, 3 laga diantaranya imbang dan sisanya berakhir dengan kalah. Pertemuan dua tim tersebut mengingatkan kita pada mantan penyerang timnas Indonesia Kurniawan Dwi Julianto. Perlawanan timnas Indonesia melawan Cina tersebut terjadi pada ajang yang sama, tepatnya pada kualifikasi Piala Dunia 2002 silam. Pasalnya, si kurus julukan Kurniawan Dwi Julianto pernah mencatatkan sejarah, membuat gol di babak pertama saat melawan Cina dan membuat timnas Indonesia lebih dulu unggul. Namun perlawanan juga dilakukan Cina, sehingga pada babak kedua, Cina membalas telak dengan skor 5-1 atas timnas Indonesia. Menarik untuk dinantikan pertandingan timnas Indonesia melawan Cina yang akan berlangsung pada 25 Oktober 2024 mendatang. Diketahui, kondisi timnas Cina memang sedang rapuh, di mana dalam statistik 6 pertandingan terakhir, mereka hanya mampu meraih 1 kali kemenangan, 1 kali imbang, dan 4 kali menelan kekalahan. Selain itu, dalam 6 pertandingan terakhir, tim asuhan Branko Ivankovic itu hanya mampu mencetak 5 gol dan kebobolan 8 gol. Hal ini tentu menguntungkan timnas Indonesia yang sedang on fire jika ditambah dengan kedatangan pemain-pemain naturalisasi anyar yang saat ini tengah diupayakan PSSI. Sementara itu, pemain belakang timnas Indonesia Jai Itzes merasa tertantang untuk membawa timnas Indonesia berprestasi meski berada di grup neraka pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Buat kami, ini adalah sebuah kesempatan yang baru untuk menempatkan Indonesia di posisi yang lebih baik lagi.
kami melihatnya sebagai sebuah tantangan yang bagus, ujarnya. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlangsung mulai 5 September hingga 10 Juni 2025. Nantinya, juara dan peringkat kedua dari 3 grup di putaran ketiga ini akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih akan memulai langkah di grup C dengan melakoni laga tandang ke markas Arab Saudi pada 5 September mendatang. Setelah itu, Jai Itzes dan kawan-kawan akan menjamu Australia pada 10 September. Kemudian Indonesia akan melakoni 4 laga lainnya di tahun 2024, yakni bersua Bahrain pada 10 Oktober, Cina pada 15 Oktober, Jepang pada 14 November. Kemudian bertemu Arab Saudi pada 19 November. Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga setelah menjadi runner-up grup F pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Garuda mendampingi Irak yang keluar sebagai juara grup. Sementara itu, Direktur Tim Nasional Federasi Sepak Bola Jepang atau JFA, Masakuni Yamamoto mengungkapkan bahwa semua lawan grup C tidak bisa dipandang sebelah mata, termasuk Indonesia. Bagi Yamamoto, bertanding di Jakarta bakal menjadi tantangan tersendiri bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu tersebut. Jadi, pertandingan di Jakarta melawan Timnas Indonesia akan menjadi pertandingan yang sangat-sangat menantang bagi kami, ucapnya. Salah satu faktor yang membuatnya ketar-ketir jelang pertemuan melawan Indonesia adalah dukungan supporter tuan rumah. Menurutnya, atmosfer Stadion GBK akan sangat menantang bagi para pemain Jepang yang datang ke Jakarta. Kemudian kami tahu bahwa semangat pendukung Timnas Indonesia sangat bergairah. Itu juga sangat sulit bagi kami, katanya. Dia juga mengetahui bahwa sepak bola Indonesia sedang berkembang dalam beberapa waktu terakhir. Maka dari itu, dia meminta anak asuh Moriyasu untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin agar memetik poin penuh alias kemenangan. Kami juga tahu seberapa cepat Timnas Indonesia berkembang belakangan ini. Kami memprediksikan pertandingan yang sangat sulit dan menantang melawan Timnas Indonesia, ungkapnya.